Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan, yaitu materi akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama yaitu definisi akuntansi. Dari segi bahasa disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi accounting. American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Menurut Carl Wagon dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, definisi akuntansi sebagai berikut. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu peran akuntansi secara garis besar. Yang pertama yaitu kegiatan perusahaan, yang kedua yaitu pengambilan keputusan oleh pengguna, yang ketiga yaitu proses akuntansi, yang keempat adalah informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu manfaat akuntansi, yaitu memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen, menjadi alat pengendali keuangan, menjadi bahan evaluasi perusahaan, dan memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Yang keempat yaitu sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah akuntansi di dunia. Pada tahun 1494, Luca Fazioli mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Prototioni et Protionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computus et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Sistem berpasangan sendiri adalah sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur secara seimbang. Yang kedua yaitu sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Fazioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Sakon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Sakon. Yang pertama yaitu pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di Amerika. Yang kedua yaitu penanaman modal asing atau PMA, memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Sakon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK, sehingga upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Yang kelima yaitu pemakai informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pihak internal. Pihak internal yang berhubungan secara langsung dengan operasi perusahaan seperti pemilik, manajer, karyawan, pemimpin perusahaan atau kepala bagian yang menggunakan informasi akuntansi. Yang kedua yaitu pihak eksternal. Pihak yang berkepentingan hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak eksternal ini misalnya pihak perusahaan, kreditor, pelanggan, badan pemerintah, dan masyarakat. Yang keenam yaitu karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pemimpin perusahaan. Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan.
Pimpinan perusahaan memiliki peran sebagai nakoda sebagai nakoda kapal yang sedang berlayar. Sang pemimpin menggunakan informasi akuntansi sebagai kompas dalam kegiatan berlayar. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh perusahaan itu. Jika perusahaan gagal atau gagal mencetak laba atau terganggu kelangsungan hidupnya, pemilik perusahaan merupakan pihak yang paling banyak menanggung kerugian. Yang ketiga yaitu kreditor. Kreditor mempunyai kepentingan langsung pada maju atau mundurnya perusahaan. Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, kreditor mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu, atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Oleh karena itu, sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan tersebut. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat perlu mendapatkan dana. Dana tersebut bersumber dari pendapatan pajak. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Selain sebagai sumber pendapatan pajak, perusahaan yang berkembang juga berguna karena dapat menampung tenaga kerja. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang berkembang dapat menerima manfaat langsung. Misalnya menerima hadiah pada saat masa lebaran atau hadiah akhir tahun. Selain itu, perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Yang pertama yaitu perbandingan antara manfaat dan biaya. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapatkan, sebaiknya tindakan atau kegiatan itu dihentikan. Biaya pembuatan sebuah laporan akuntansi tidak boleh melebihi manfaatnya. Yang kedua, dapat dipahami. Laporan akuntansi dibuat harus disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan penggunanya. Yang ketiga yaitu relevan. Artinya bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi. Yang keempat yaitu perbandingan antara manfaat dan biaya. Suatu informasi akuntansi dapat dipercaya apabila informasi tersebut memenuhi 3 kriteria, yaitu dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu nilai prediksi. Nilai prediksi artinya data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik dapat berupa prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Yang ketujuh yaitu tepat waktu. Laporan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan. Ketepatan waktu juga penting untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Yang ke-8 yaitu dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi keuangan harus dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi dapat lebih mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, yang 9 yaitu materiality atau cukup berarti. Tuntunan prinsip akuntansi bisa diabaikan selama tidak mengakibatkan kekeliruan atau kesalahan pada laporan yang mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna laporan. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip dasar akuntansi merupakan dasar dari akuntansi dan laporan keuangan. Menurut Charles T. Hornien dan kawan-kawan, prinsip akuntansi yaitu sebagai berikut, yaitu prinsip biaya atau prinsip biaya historis. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan. Yang keempat yaitu prinsip konsistensi. Yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh.
Nah, yang terakhir yaitu prinsip objektif. Yang selanjutnya yaitu konsep akuntansi. Yang pertama yaitu konsep entitas bisnis. Satu unit perusahaan yang berdiri merupakan entitas usaha atau satuan usaha ketika data ekonomi perlu disiapkan. Entitas usaha ini dapat berupa toko serba ada, restoran Padang, dan usaha penyewaan komputer, percetakan, atau usaha fotokopi. Entitas usaha harus diidentifikasikan agar akuntan dapat menentukan data ekonomi mana yang harus dianalisis, dicatat, dan diiktisarkan dalam laporan. Yang kedua yaitu konsep biaya. Yang pertama yaitu konsep objektivitas. Masyarakat mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti yang objektif. Yang kedua yaitu konsep unit pengukuran. Mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Yang selanjutnya yaitu bidang-bidang khusus akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi pemeriksaan. Dalam akuntansi pemeriksaan akuntansi dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok industri suatu barang atau produk. Nah, yang keempat yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Nah, yang kelima yaitu perpajakan. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Nah, yang keenam yaitu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Nah, yang ketujuh yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatan. Nah, yang ke-8 yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi jika kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang ke-9 yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar, akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu profesi dan etika akuntan. Yang pertama yaitu profesi akuntan. Yang pertama, akuntan internal. Akuntan internal dikenal juga sebagai akuntan manajemen, akuntan perusahaan. Akuntan internal bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu juga mereka mengurusi masalah pencatatan pajak perusahaan dan auditing atau pemeriksaan secara internal. Yang kedua yaitu akuntan publik.
Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Republik Indonesia atau yang disingkat dengan IAPI. Nah, profesi ini bersifat independen, artinya tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan atau jasa lainnya, seperti konsultasi keuangan, perhitungan pajak, pembuatan laporan secara independen. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya di kantor Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP, dan pengawas keuangan atau BPK, perpajakan dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah atau bisa juga mengaudit setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Nah, yang selanjutnya yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan secara sederhana dan dapat mengajar mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Yang kedua yaitu etika akuntan. Yang pertama yaitu tanggung jawab dengan profesi. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Yang ketiga yaitu integritas. Yang keempat yaitu objektivitas. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Yang ketujuh yaitu standar teknis. Yang kedelapan perilaku profesional. Yang L yaitu yang selanjutnya yaitu prinsip dasar perilaku etis akuntan. Yang pertama yaitu menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Yang kedua yaitu menekankan pada reputasi jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik apabila berpegang pada perilaku etis. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari pelajaran yang telah dipelajari pada minggu yang lalu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.